إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Salah satu tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Tuh, wong manusia tercipta dari tanah itu. Kok dibilang oleh Allah sebagai salah satu tanda-tanda kebesarannya? Mestinya kalau tanda kebesaran misalnya kalian aku ciptakan dari telur. Lah kan lebih mantap kalau telur itu. Karena telur bisa dimakan. Kalau tanah kan nggak bisa dimakan. Tapi dari tanah yang kita anggap benda mati. Summa, nah kata summa itu dari satu prosesnya, kita tidak tahu prosesnya. Oh, dari tanah kok tahu-tahu jadi manusia tidak tahu prosesnya. Summa idza antum bashar. Kemudian kalian menjadi sosok manusia. Manusia yang berjasad kasar. Makanya manusia disebut basyarun karena manusia itu berjasad kasar. Ada basyarun, ada insanun, ada annasu, ada al-insu, ada bani Adam. Jadi ada banyak yang sama, yaitu manusia. Basyarun, manusia. Insanun, manusia. An-nasu, manusia. Al-insu, manusia. Bani Adam juga manusia. Kenapa Al-Quran memberikan beberapa term yang berbeda untuk menunjukkan arti yang sama? Ini kalau dalam kaidah tafsir namanya al-wujuh wan nadhair. Banyak kata satu makna, satu kata banyak makna. Kalau ini kategorinya banyak kata satu makna. Ini bukan kemudian mengada-ngada, tetapi masing-masing kata itu akan memotret karakter dari manusia. Manusia disebut Bani Adam, ya karena semuanya manusia adalah anak turun Adam. Manusia disebut al-ins, karena lawan dari al-jin. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia terikat dengan ruang dan waktu. Makanya tidak mungkin, tidak butuh manusia yang lain. Manusia itu disebut al-insan. Karena manusia adalah jenis makhluk yang sempurna, yang terintegrasi antara jasmani dan rohani. Manusia disebut an-nas. An-nas itu an-nawas, yang berpotensi untuk berubah. Makanya manusia itu mudah berubah. Terpengaruh ini bisa berubah, terpengaruh ini berubah, terpengaruh ini berubah. Tapi an-nas juga disebut sebagai manusia dewasa yang akalnya sehat. Itu an-nas. Manusia dewasa yang akalnya sehat. Anak kecil manusia bukan? Manusia. Tapi tidak dimaksudkan oleh orang gila, manusia. Tapi tidak dimaksudkan oleh an-nas. Jadi makanya kalau Al-Quran ingin menyampaikan segala sesuatunya, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kenapa? Karena yang akan dituju adalah manusia yang dewasa, yang akalnya sehat. Basyarun itu yang berjasad kasar. Tapi dia bisa juga manusia dewasa yang berjasad kasar. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah dari proses turab kemudian menjadi basyar. Basyarun tantasyir. Setelah jadi manusia itu nyebar kemana-mana. Masya Allah. Wah, ada yang dibunuh, ada nggak? Itu
Ini paling tinggi orang di Indonesia ya, di Indonesia. Di Indonesia manusia penduduk Indonesia yang di dataran tinggi yang paling tinggi di mana ya? Penduduk Indonesia yang berada di dataran tinggi yang paling tinggi kira-kira saya itu ada di Cina itu. Masya Allah. Bukannya tinggi, tempatnya ekstrim. Noleh dikit udah pindah ke alam lain. Itu benar-benar. Tapi dia bisa hidup. Saya ketika di saat itu Rocky Mountain di Colorado, itu kan yang namanya es itu kan rapat tinggi, tapi ada kehidupan. Saya cuma pikir ini dulu gimana? Loh, siapa yang bawa? Ini kalau seandainya kita tidak kembalikan kepada kekuasaan Allah, makanya wamin ayatihi. Wamin ayatihi. Kalau enggak, bisa kacau pikir Bapak Ibu. Wah, enggak lah, enggak mungkin, pasti ada punya nenek moyang yang diciptakan oleh Allah di atasnya. Lalu berarti ada bangsa Adam berarti. Benar enggak? Ini misalnya di ujung timur dan ujung barat, utara dan selatan, sama-sama ujungnya, dan ini kalau naik pesawat, wah, bisa 2 hari baru nyampe. Dan ujung sana, timur dan barat. Dan boleh jadi warna kulitnya bisa sangat berbeda. Itu kalau tidak dikembalikan bahwa ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, kita mungkin akan pusing pikirnya. Jadi alhamdulillah kita punya Tuhan. Wah, ini kalau semata-mata kita pikir dengan logika, kita pasti begini, wah nggak mungkin lah, itu pasti punya nenek moyang, pasti punya nenek moyang sendiri ciptakan Allah di atasnya, itu pasti menempel di atasnya. Ya, untungnya Al-Quran itu sudah mengunci kemungkinan itu akan muncul dengan kalimat di dalam surah Kahfi, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardh wala khalqa anfusihim ma kuntu mutakhidhan min dunya. Kata Allah, aku tidak pernah mengangkat saksi. Aku tidak pernah mengangkat saksi untuk menjadi saksi atas proses penciptaan langit dan bumi. Tidak ada tahu. Ilmu pengetahuan hanya bisa melacak pasca dentuman keras, yaitu Big Bang. Di balik itu mati. Ilmu pengetahuan hanya bisa melacak manusia di dalam rahim. Itu bisa dalam rahim. Di balik rahim mati. Ilmu pengetahuan tidak bisa melacak dari turun, dari tanah, kau tahu-tahu di dalam perut itu gimana prosesnya. Wamin ayati. Nah, karena itu karena Allah yang ngomong kamu dari turun dan kemudian menjadi manusia dan kemudian kamu menyebar. Masya Allah. Loh, nyebar itu loh. Manusia ketika nyebar itu kan butuh ngomong, butuh komunikasi. Ya Allah. Segitu banyak itu bahasanya yang nggak ada bisa dipahami. Kok ya paham atau satu dan yang lain. Ya Allah. Ini kalau bukan karena kebesaran Allah. Loh, ini real tidak? Real. Ini adalah realitas. Loh, yang seperti begini, ini yang seperti begini kita tidak bisa nyangka. Kenapa? Karena ini sebuah realitas yang kita lihat langsung. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke luar negeri, yang maksudnya satu bangsa ya, entah di bangsa Eropa juga. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang pernah haji, yang pernah umroh, apa itu hanya di Makkah Madinah saja. Hanya di Makkah Madinah saja saya bisa, meskipun saya tidak melakukan satu penelitian ya, rasanya hanya di Makkah dan Madinah saja
kita akan menemukan manusia dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam bahasa. Semua bisa dipahami Tuhan. Wah, Mekah Madinah itu campur aduk, tuplek, blek. Saya kemarin ini berangkat ini tanggal 8 Syawal. Pikiran saya, karena berangkatnya 8 Syawal, ini kan sudah selesai akhir Ramadan. Biasanya Ramadan itu kan akhir Ramadan kan yang kredit itu. Oh, tak pikir paling baru udah pulang semua. Agak sepi, gitu. Ya Allah, tidak sepi juga. Saya pikir memang ada satu ungkapan yang menarik. Allah tidak akan memanggil orang yang mampu untuk haji, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Dan makanya tidak usah khawatir. Saya beberapa kali juga mendadak juga itu. Karena istri saya melihat salah satu murid saya itu mengupload ke Turki. Aku pengen ke Turki. Lu ke Turki kok kayak ke Blok M. Turki, ya sudah sampai berangkat aja sendiri. Saya nggak usah ikut. Maksudnya umroh sambil ke Turki. Sebenarnya bukan jalan-jalannya. Mau ke Maulana Jalaluddin Rumi. Cuma ternyata jauh. Dari kota ada mesti 8 jam perjalanan dan tidak mungkin. Yang seperti begini, makanya ini di sini ini ayat surah Ar-Rum 22-nya. Jadi dari manusia tadi nyebarnya ini tidak tahu. Bapak Ibu harus bayangkan pada saat manusia menyebar, itu teknologi tidak ada sama sekali. Tidak tahu nyebarnya gimana, lari atau gimana. Masya Allah. Sementara jaraknya itu, wah, saudara itu maha kuasa Allah. Makanya kalau ada orang kok tidak percaya sama Al-Quran, aneh saja. Itu bagian dari ayat-ayat besar. Kalau sampai ada orang yang tidak percaya dengan mukjizat misalnya, ini tisu. Tisu sama tutup gelas ini kuatan mana? Tutup gelas. Benar. Tisu ini sama tutup gelas ini kuatan tutup gelas. Pasti orang bilang, oh iya Pak, tutup gelas. Ya tidak. Tisu sama tutup gelas kuatan mana? Terserah saya. Benar enggak? Ya terserah saya. Kalau tisu ini kemudian saya laminating, terus kemudian saya taruh, dan kemudian saya hancurkan, selesai hancur. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau ada orang katakan, orang itu kuat, orang itu mampu, bukan benar-benar mampu, tapi Allah memberikan kemampuan untuk itu. Sehingga segala hal itu kalau dikembalikan kepada Allah, sebenarnya selesai. Jadi seperti tadi itu. Kalau ibu menggunakan pikiran ibu, pasti akan bilang tutup gelas lebih kuat daripada tisu. Harusnya kembalikan ke saya pegang. Benar. Makanya kita diajarkan, karena kita manusia itu makhluk yang lemah. Suatu saat kemudian kita berada pada titik lemah, jangan gunakan pikiran. Akal kita taruh. Selama masih bisa dipikirlah untuk cari jalan keluar. Namanya manusia hidup itu. Ciri manusia hidup itu adalah al-quwwah al-amaliyah al-aqilah. Manusia itu bercirikan, ini manusia ini hidup. Apa? Ketika dia punya potensi dan untuk selalu berbuat, berkembang dan berpikir. Itu baru. Makanya manusia terus bergerak dan berpikir, bergerak dan berpikir. Oh, di situ ada batu, tempat sana. Oh, di situ ada sana.
Ada terus bergerak. Ah, saya butuh minum, bergerak untuk cari minuman. Saya butuh makan, bergerak cari makanan. Saya kepanasan, bergerak untuk berlindung. Wah, ini kehalang saya. Manusia terus begitu. Tapi suatu saat al-quwah al-abilah, al-quwah al-aqilah, potensi bergerak, potensi berpikir mati. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa kalau tidak diminumi. Bisa bergerak? Tidak bisa kalau tidak digerakkan orang. Yang hanya mikir itu. Nah, pada titik di mana manusia tidak bisa memenuhi potensi yang dia dimiliki, yang dianugerahkan pada dirinya, kembalikan kepada yang maha kuasa. Kalau yang maha kuasa itu menghendaki, meskipun dia stroke, dia tetap akan bisa sampai ke tanah suci. Ada enggak? Gitu ya. Ada orang stroke, tidak punya duit, nggak bisa apa-apa, bisa ke tanah suci. Saya kemarin menemukan ya ke sana sendirilah. Dia berangkat sendiri. Pakai ini, pakai kursi roda. Tidak ada yang ada remote-nya. Tapi Masya Allah. Dengan keterbatasan dia ini. Kalau seandainya dia itu harus kerja. Tapi kalau Allah berkehendak, tutup gelas bisa kalah sama tisu. Ya, jangan pernah gunakan pikiran kita. Kita gunakan pikiran sejauh masih bisa dipikir. Kalau sudah tidak bisa, taruh. Jadi orang akan menjadi linglung. Makanya filsafat itu banyak orang gila. Orang yang mendalami filsafat ketika filsafat itu berada di atas wahyu akan jadi gila. Kenapa? Ada sekian banyak hal yang tidak bisa kita pikir. Tidak usah jauh-jauh. Kita mikirin manusia. Lah iya, dulu kan dari satu ada di sana, di sana. Gimana dulu? Terbang kali. Bingung kan? Tapi kalau ayat 22 surah Ar-Rum itu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika ayatin lil 'alimin. Makanya lil 'alim ini menjadi tanda bagi orang alim, Apa itu? Pertama, khalqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Ya oke lah, ini yang kita lihat. Yang kedua, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit. Wah, kadang ditulis yang beda. Pokoknya ya kemarin diajari bahasa Turki, di sana bisa, sih udah nggak bisa. Buat apa juga jadi gitu. Tapi Masya Allah, kita kan kepikir dulu bisa di ujung, di ujungnya itu siapa yang ngajari bahasa itu? Coba kalau Bapak Ibu pikirkan. Mumet. Tapi ada orang yang punya dedikasi untuk meneliti bahasa-bahasa dunia. Ada sarjana dari Belanda meneliti bahasa-bahasa dunia. Berapa tahun baru? 20 tahun. Meneliti bahasa tok. Tak masuk akal. Meneliti bahasa tok. Tapi ya ada untungnya. Akhirnya apa? Setelah dia tidak meneliti asal muasal bahasa nanti dari mana. Ya, Adam ketika turun, bahasa itu apa ya Allah? Saya ketemu dua anak kecil, berbeda bangsa, beda bahasa. Loh, kok bisa komunikasi? Tidak masuk akal. Ya, pakai isyarat-isyarat itu. Tapi itulah bahasa. Jadi dia meneliti bahasa dunia itu. Tapi akhirnya berkesimpulan. Ya, ini orang non muslim dari Belanda.
bahasa dunia yang paling unggulan dan konsisten itu hanya bahasa Arab. Itu ini persaksian dari orang non-Muslim. Jadi makanya bahasa Arab ini dipilih oleh Al-Quran untuk mengkomunikasikan Al-Quran supaya bisa komunikasi pada manusia. Kalau menggunakan bahasa Tuhan nggak bisa dipahami. Al-Quran kalamullah toh. Tapi kalau bahasa Allah, bahasa Tuhan kan bila sautin wala harfin. Ya, bahasa Tuhan itu tidak ada suara, tidak ada huruf di kepala, nggak bisa dipahami. Makanya ada alat yang untuk mentransformasi nilai-nilai dari Al-Quran, dari nilai-nilai Tuhan dalam kalamun nafsi, kemudian menjadi kalamul lafzi. Dari firman yang ada di zatnya Allah, kemudian firman itu kemudian dikomunikasikan kepada manusia. Nah, mengkomunikasikan firman Allah kepada manusia itulah kemudian menggunakan bahasa. Nah, bahasa dipilih ini bahasa Arab. Coba saya berikan surah juz 14, juz 13, juz 13. Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 4. Jadi salah satu tanda kebesaran Allah. Jadi asalnya manusia kan satu. Manusia satu dari asal satu. Bahadam sampai Hawa. Kemudian mencari. Setelah mencari itu bahasanya berbeda, warna kulitnya berbeda. Oke, ya. Misalnya, kalau saya harus mendakwakan Islam ke Cina, saya harus pakai bahasa apa? Pasti bahasa Cina. Kan nggak mungkin bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke, coba di surah Ibrahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi yubayyin lahum wa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Tidaklah kami utus seorang rasul illa bilisani qaumi, kecuali rasul tadi berbahasa menggunakan bahasa kaumnya. Yang dihadapi bahasanya Ibrani, makanya rasulnya harus pintar bahasa Ibrani. Yang diutus itu adalah bahasanya Suryani, makanya rasulnya berbahasa Suryani. Yang diutus itu adalah orang Arab, makanya bahasanya bahasa Arab. Nah, kalau yang diutus itu bahasa Indonesia, loh, apa Qur'annya harus kita ganti menjadi bahasa Indonesia? Disinilah bedanya antara bahasa Al-Quran dengan bahasa penjelasan. Orang Cina dengan bahasa Cina, orang Eropa, orang Turki dengan bahasa Turki, orang manapun dengan bahasanya. Ketika dia harus menjelaskan tentang Islam, paham ya? Ketika dia harus menjelaskan tentang Islam, dia harus merujuk kemana? Ke Al-Quran sama Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis bahasanya Arab. Karena itu semua pendakwah yang harus mengajarkan Islam, dia harus pintar bahasa Arab. Oh gitu. Bukan harus bahasa Arab, bukan. Karena dia harus mendakwakan Islam. Makanya Islam tidak bisa dipahami kecuali melalui bahasanya sendiri. Sebab bisa salah paham.
Saya kasih tunjuk. Surah Al-Baqarah.